penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta. Tapi kan saya nggak ikut makan itu. Udah admin aja, kadang ya untuk sosial itu. Nggak sempat saya ngurusi uang-uang gitu itu. Informasinya berarti Gus Nur langsung dibawa ke Polda Jatim atau langsung ke Mabes Polri atau bagaimana Mas? Langsung Mabes Polri Jakarta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik lah 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jarang. Tapi bukan berarti terus saya YouTuber, saya cari uang di YouTube, enggak. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu cuma dikasih surat saja untuk datang ke pengadilan, diminta keterangan. Dengan klien sekarang langsung didatangkan ke rumahnya, langsung dikasih surat penangkapan, penggeledahan, dijemput langsung dibawa ke Jakarta. Langsung begitu. Itu bab NU ya. Saya bisa pahami bahwa Gus Nur sebenarnya sedang memberontak dengan fenomena NU mainstream saat ini ya. Dan itu baik menurut saya ya. Jadi kalau orang punya hati nurani, punya intelektualitas, punya kejujuran, kalau melihat hal-hal yang nggak benar harusnya bersuara kan begitu. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondukturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dong dangdutan juga. Coba Mbak lihat, cari satu saja video saya yang jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Nggak ada. Saya nggak minta subscribe. Nggak ada untungnya Mbak, banyak ruginya loh saya ini. Gara-gara kritik itu kalau dibanding dengan viewer itu nggak ada untungnya. Saya malah banyak rugi. Siapapun yang terlibat dalam pembuatan konten YouTube ini tentunya akan dipanggil semua. Siapa yang merekam, siapa yang mewawancarai, siapa yang ngedit, siapa yang mengunggah atau mengupload, semuanya akan dipanggil. Ya tadi ke Hongkong nggak boleh, paspor dicekal, apa-apa diintimidasi, pengajian dibubarkan, bangun pesantren dibubarkan, ya kan dianggap saya ini orang jahat, orang oposisi, banyak kerugiannya, nggak ada untungnya saya. Nggak, itu kan saya kan kalau nggak diwawancari sama Refli kan saya nggak ngomong begitu. Kepancing nanti sama Pak Refli. Ya itulah saya, kenapa Pak Refli nanya itu kan, jadi itu bukan berarti diagendakan, saya itu orangnya ngalir aja. Coba sekarang Mbak tanya lagi NU, saya akan jawab seperti itu lagi nanti, gitu loh. Jadi itu sudah naluri. Gitu. Kasus dugaan ujaran kebencian dengan tersangka Sugi Nur Raharja alias Gus Nur alias Sugi Nur masih terus didalami. Anak Gus Nur ikut kecipratan kasus ayahnya. Dia turut diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri terkait video ujaran kebencian. Anak Sugi Nur, Munjiat, diperiksa polisi. Penyidik mengusut dugaan keterlibatannya dalam pengunggahan video karena nama yang bersangkutan sesuai dengan channel YouTube yang digunakan pengeditan. Ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awistiono, Selasa 3 November 2020. Siapapun yang terlibat dalam pembuatan konten YouTube ini tentunya akan dipanggil semua. Akan dipanggil siapa yang merekam, siapa yang mewawancarai, siapa yang ngedit, siapa yang mengunggah atau mengupload, semuanya akan dipanggil. Kita tunggu, nanti udah selesai akan diperiksa ahlinya, ahli ITE-nya. Seperti diketahui, wawancara bersama Refli Harun yang menimbulkan rasa kebencian terkait Nahdlatul Ulama juga diunggah melalui akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020. Sebelum ikut diperiksa polisi, anak Sugi Nur itu sudah punya firasat video tersebut bakal berbuntut panjang. Kami sebelumnya sudah mengira bahwa akan ada efek dari pembicaraan di podcast yang viral itu, kata Munjiat. Munjiat mengklaim
kanal YouTube yang memuat pernyataan Gus Nur yang diduga menghina NU itu dikelola oleh ayahnya sendiri. Kuasa hukum Munjiat, Chandra Irawan, memberikan pernyataan, jadi itu akun punya GN, terus yang mengunggah GN, yang edit GN, jadi semua punya GN, kata Chandra Irawan. Menurut pengacaranya, Sugi Nur hanya memakai nama anaknya. Soal itu, Munjiat sudah memprotes si ayah agar jangan menggunakan namanya. Anaknya sudah protes dari dulu, jangan pakai nama anaknya, nanti khawatir kesannya punya dia, kata Chandra Irawan. Awal mula Sugi Nur memakai nama anak karena akun miliknya sudah ditangguhkan. Awal mulanya kan dulu karena sering disuspend akun dia yang GN, jadi akhirnya pakailah nama anaknya. Jadi itu Munjiat akun punya Gus Nur yang ngelola Gus Nur, yang upload Gus Nur. Jadi Gus Nur hanya pakai nama anaknya, jadi bukan punya anaknya, tuturnya. Hal yang berbeda justru disampaikan oleh Sugi Nur sebelumnya. Dia pernah bercerita soal akun YouTube Munjiat Channel yang sudah dimonetize. Disebut anaknya yang menjadi admin. Penghasilan dari YouTube 30 juta rupiah, 15 juta rupiah, 20 juta rupiah. Tapi kan saya nggak ikut makan itu, udah admin saja. Kadang untuk sosialnya itu, nggak sempat itu saya ngurusin uang-uang itu, kata Sugi Nur beberapa waktu lalu. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta, tapi kan saya nggak ikut makan itu, udah admin aja. Kadang ya untuk sosial itu nggak sempat saya ngurusi uang-uang gitu ya. Pernah 30 juta sekali, sekarang naik lah 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20, kalau di bawah 10 jarang. Tapi bukan berarti terus saya YouTuber, saya cari uang di YouTube, enggak. Uang yang didapat dari YouTube Munjiat Channel tidak tentu. Sugi Nur menyebut angka 11 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Dia meyakinkan tidak mencari uang dari YouTube. Sugi Nur menyebut admin Munjiat Channel adalah anaknya sendiri yang bernama Munjiat. Sugi Nur sendiri tidak ingat betul kapan Munjiat Channel dibuat. Kalau Munjiat sudah 4 atau 5 tahun ya, itu admin yang tahu. Admin Munjiat Channel, anak saya sendiri, Munjiat namanya, katanya. Pada tanggal 21 Oktober 2020, Sugi Nur juga telah dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon, Aziz Hakim, ke Bareskrim Polri. Laporan itu bernomor LP-B garing 0596 garing 10 Romawi garing 2020 garing Bareskrim. Kekinian, penyidik pun telah melakukan penahanan terhadap Sugi Nur. Dia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini masih berjalan ini. Tadi sudah disampaikan kan, tidak menutup dengan saksi-saksi yang lain atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan itu, yang mengunggah, yang mengedit, yang men-shooting, semua akan, yang termasuk yang wawancara, semua akan ditangkap. Kita tunggu saja. Dua ahli pidana, yaitu dua ahli, yang pertama ahli hukum pidana dan yang kedua ahli bahasa. Nah, sedangkan untuk ahli ITE sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan digital forensik. Jadi setelah nanti ada laporan hasil pemeriksaan dari laboratorium digital forensik, tentunya baru akan dilakukan pemeriksaan ahli ITE-nya. Yang kedua, kami akan melaporkan kepada Komnas HAM. Ketiga, kami akan melaporkan kepada Ombudsman. Kemudian juga kami akan melaporkan kepada Amnesty International. Kenapa? Karena kami memandang bahwa undang-undang ITE ini perlu direvisi karena sangat berbahaya sekali. Karena di undang-undang ITE ini ada pasal-pasal karet yang begitu lentur, obskur ya, bisa ditarik oleh siapapun. Nah, itu yang kami akan laporkan. Jadi jangan sampai undang-undang ITE ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk membungkam seseorang yang kemudian kritis menyampaikan pendapat begitu dengan dituduh ujaran kebencian.
NU itu kata dulu Selamat Effendi, kenapa anggotanya banyak? Karena yang meninggal pun tetap dihitung. Jadi sekali NU dia tetap NU, yang meninggal pun tetap dihitung. Makanya jumlahnya lebih banyak daripada Muhammadiyah ya. Mengkritik seperti saya ini banyak, ada yang lewat buku, ada yang lewat ceramah-ceramah. Jadi ini hanya persoalan sepele internal, dan NU itu dari dulu sudah biasa dikritik, sudah biasa dibenahi, dibangun, sudah biasa. Dan saya pertanggungjawabkan itu hujah saya itu dunia akhirat.